Hai semuanya, aku datang ke sini bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk berbagi kisah yang menghancurkan keluarga sempurnaku. Sebut saja namaku Rina, seorang ibu rumah tangga dengan suami yang tampan dan dua anak yang luar biasa. Kehidupanku selama ini baik-baik saja, bahkan bisa dibilang sempurna. Tapi, siapa sangka ada badai yang siap mengubah semuanya dalam sekejap. Pernikahanku berawal penuh cinta. Suami dan aku bertemu di kampus, jatuh cinta layaknya tokoh utama dalam film romantis. Setelah lulus, kami menikah, dan segalanya tampak seperti dongeng. Namun kebahagiaan itu perlahan memudar ketika kami masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sering lembur di kantor, sementara aku tenggelam dalam rutinitas rumah tangga. Sampai suatu hari, hadirnya seseorang bernama Danu dalam hidupku membuat semuanya berantakan. Dia adalah teman lama dari masa kuliah yang tiba-tiba menghubungi untuk reuni kecil-kecilan. Tidak kusangka reuni itu menjadi awal dari kesalahan terbesarku. Kami bertemu dan berbincang tentang nostalgia, sambil sesekali tertawa mengenang kenangan lama. Aku merasa ada perasaan yang kembali bersemi, yang telah lama terkubur oleh kesibukan sehari-hari. Danu berbeda dengan suamiku, dia penuh perhatian dan mendengarkanku seperti aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Hari berlalu, dan setiap pesan yang kuterima dari Danu semakin membuatku lupa diri. Aku mulai berani bertemu dengannya di luar jam-jam rutinku, mengendap-endap dengan alasan palsu di rumah. Semakin lama, rasa bersalah yang menghantui seolah hilang dengan gelora yang ditawarkan Danu. Bagaimanapun juga, aku adalah manusia yang lemah oleh rindu dan perhatian. Namun kenyamanan itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketika aku pulang lebih lambat daripada biasanya, buntut dari kebohonganku tertangkap basah. Suamiku, yang biasanya jarang di rumah, malam itu memutuskan untuk pulang lebih awal. Wajahnya kaku, penuh dengan rasa curiga yang tertahan. Aku terlambat menyadari kalau jejak elektronikku telah meninggalkan bukti-bukti kuat di telepon genggam. Konfrontasi itu meledak layaknya gunung berapi. Air mata mengalir deras di pipiku ketika suamiku menanyakan siapa Danu sebenarnya. Dalam kekalutan dan emosi yang tak terkontrol, ku terpaksa jujur. Pengakuan ini tak pelak memancing kekecewaan mendalam dari suamiku, melebihi amarah yang kupikir bisa kuterima. Tapi kisah ini tidak berhenti di sana. Suamiku dengan dingin mulai membongkar satu persatu rahasia keluarga kami yang selama ini kukira tak pernah ada, seolah membalas pengkhianatanku. Keterkejutan tak bisa lagi kubendung ketika ia mengungkapkan bahwa ayahnya telah menipunya dengan urusan bisnis yang merugikan miliaran rupiah, dan sebagian uang yang kuserap selama ini berasal dari hutang yang dibuat di belakang suamiku. Aku pun akhirnya mengerti, kami hanyalah bidak dalam permainan yang jauh lebih besar. Pengkhianatan kami masing-masing menuntun pada satu titik kehancuran mutlak. Suamiku memutuskan pergi meninggalkan rumah, membawa serta anak-anak kami jauh dariku. Aku ditinggalkan berserakan dengan puing-puing kesalahan yang kupikir takkan menyakitiku sekeras ini. Ini adalah pembelajaran paling pedih yang kuterima, di mana cinta dan kepercayaan yang ditukar oleh emosi sesaat bisa meruntuhkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kini setiap malam, aku berharap ada satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sayangnya, kadang harapan hanya ilusi yang sulit terwujud. Ingatlah kawan, hubungan yang benar-benar bertahan adalah yang didasari dengan keberanian untuk jujur dan membangun dari dasar yang kokoh. Jangan berhati-hati, tegalawan singkat pilih langkah ke depan. Langkahmu yang dalam sekejap hilang, melenggangi terjebak dalam lautan penyesalan tanpa akhir. Assalamualaikum semua. Kali ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin bisa bikin kalian kaget atau bahkan benci sama aku. Ini bukan hal yang gampang buat aku ungkapin, tapi aku rasa sudah saatnya aku buka semuanya. Aku dan suamiku, Andi, sudah menikah selama lebih dari 10 tahun. Di depan orang-orang, kami selalu tampil sebagai pasangan yang bahagia. Banyak yang bilang kami adalah goals, tapi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kami. Awalnya, pernikahan kami baik-baik saja. Andi adalah sosok pria yang aku idamkan sejak SMA, tampan, cerdas, dan mapan. Namun, seiring berjalannya waktu, semua mulai berubah. Ada sesuatu yang mengundang curiga walau aku coba abaikan firasatku. Suatu hari, secara tidak sengaja aku menemukan sebuah pesan singkat di HP Andi. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Terima kasih atas malam yang indah." Jantungku serasa berhenti. Ketika aku konfrontasi dia, dengan santainya dia bilang itu cuma rekannya di kantor yang suka bercanda. Entah kenapa,
aku memilih mempercayainya. Tetapi ternyata itu hanya permulaan. Setahun berlalu dan kebohongan demi kebohongan mulai bertumpuk. Andi sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Dia menjadi lebih tertutup. Ponselnya selalu dalam keadaan silent dan dikunci dengan kode yang hanya dia yang tahu. Rasa curiga mulai membesar. Yang lebih mengejutkan, suatu malam aku diajak ketemuan oleh seorang wanita. Namanya Lisa. Dengan air mata, dia berkata bahwa dia punya anak dari Andi, dan anak itu sekarang sudah berumur 8 tahun. Aku tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Andi bilang, dia tidak akan pernah meninggalkan aku atau anak-anak kami. Lisa hanya salah satu dari sekian banyak perempuan yang akhirnya buka suara. Ada Yanti, teman kampusnya dulu, yang pernah dihamilinya dan dipaksa mengugurkan kandungan. Ada juga Vina, rekan kerjanya yang ternyata sering berselingkuh dengan Andi setiap ada tugas kerja di luar kota. Aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa selama ini. Semua letusan amarah, kekecewaan, dan rasa marah itu tumpah ruah. Rasanya aku ingin menghilang saja dari kehidupan ini. Kami akhirnya berkumpul, semua wanita yang merasa dikhianati oleh Andi. Kami memutuskan untuk melawan. Aku tahu ini mungkin tidak bijak, tapi kami sepakat untuk membongkar semua rahasia Andi ke publik. Kami merencanakan sebuah konferensi pers kecil-kecilan. Di sana, kami semua membeberkan fakta, bukti perselingkuhan Andi. Reaksi publik tentu saja sangat mengejutkan. Orang-orang mulai membicarakan kami. Keluarga besarku dan keluarga Andi menjadi sangat malu, terlebih ketika media lokal mulai meliput. Skandal ini seolah tak pernah reda dari pemberitaan. Andi kehilangan pekerjaannya. Sahabat dan keluargaku mulai menjauhi. Meskipun demikian, aku merasakan sebuah kelegaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Beban rahasia ini akhirnya terlepas. Sekarang, aku dan anak-anak hidup dengan sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah kami nikmati. Hubunganku dengan anak-anak semakin erat, dan kami memutuskan untuk saling mendukung satu sama lain. Aku sadar hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang tidak menghargai komitmen. Dalam perjalananku ini, aku belajar bahwa kebenaran, seberapa menyakitkan pun, harus dikatakan. Mungkin ada yang berkata aku bodoh, atau bahkan licik, tapi inilah aku. Ini cerita hidupku. Jangan pernah menyerahkan kebahagiaanmu pada orang lain. Kita yang memegang kendali atas hidup kita. Maaf, dan terima kasih sudah mau mendengar keluhan ini. Halo semuanya, panggil saja aku Dini. Kisah ini adalah curhatan terbesarku yang selama ini kusimpan rapat, hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menceritakannya di sini. Ini adalah kisah bagaimana suamiku menghancurkan keluarga kecil kami yang selama ini sangat kami banggakan di mata orang-orang. Kami menikah 7 tahun lalu dan aku selalu berpikir bahwa pernikahan kami sama bahagianya dengan yang lain. Suamiku, Doni, adalah sosok yang tampak bertanggung jawab, penyayang, dan penuh perhatian. Dia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional yang membuat kami hidup berkecukupan. Banyak yang menganggapnya sosok suami dan ayah terbaik, tetapi kenyataannya jauh di balik semua itu. Suatu hari, aku sedang membersihkan kamar ketika menemukan sebuah amplop yang diselipkan di dalam tumpukan buku di lemari suamiku. Awalnya aku mengira itu hanyalah slip gaji atau dokumen kantor lain. Tetapi ternyata itu adalah surat peringatan dari kantornya. Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, aku membukanya dan membaca bahwa sudah hampir 6 bulan ini Doni menolak untuk mengembalikan uang perusahaan yang digunakannya untuk berjudi. Duniaku seketika runtuh. Selama ini Doni tidak pernah bercerita bahwa dia berjudi. Bahkan di balik penampilan rapinya itu, semua dia menyembunyikan hutang besar. Tak hanya di perusahaan, di luar pun dia terbelit hutang dari para rentenir. Aku sempat tidak percaya sampai akhirnya aku menemukan pesan-pesan teks di handphone yang menyatakan ancaman dari orang-orang tidak dikenal jika tidak dilunasi. Dengan marah aku menanyainya, dan yang kudapat hanyalah tatapan kosong dan alasan klise. Aku melakukannya untuk kita, untuk masa depan kita, begitu katanya. Aku muak mendengar kebohongan itu. Lebih parahnya lagi, aku menemukan fakta bahwa dia sering menginap di hotel mewah dengan wanita lain menggunakan uang perusahaan. Bukti foto-foto mesra mereka terlihat jelas di dalam sebuah folder rahasia di laptopnya. Puncak kemarahanku terjadi ketika di pertemuan keluarga besar, seorang wanita tiba-tiba datang sambil menggendong anak kecil berusia sekitar 3 tahun. Ia menyatakan bahwa anak itu adalah darah daging suamiku. Kontan semua mata terbelalak dan suasana menjadi ricuh. Doni tidak bisa mengelak atau memberi alasan lagi.
Semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku ingin menenangkan diri dan berpikir matang-matang tentang masa depan anak-anak kami. Selama di rumah orang tua, aku mendapat dukungan penuh dari mereka untuk menemukan keadilan dan rasa tenang. Aku merasa terpukul, namun berjuang bangkit mengambil tindakan. Tanpa pikir panjang, aku menggugat cerai Doni. Proses hukum kami tempuh meski tidak mudah karena berbagai ancaman dari pihak Doni yang tidak mau aset-asetnya dibagi. Aku berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak dan memastikan mereka tumbuh tanpa bayang-bayang trauma dari masalah ini. Satu pelajaran berharga yang aku dapatkan dari semua ini adalah kita tidak akan pernah benar-benar mengetahui seseorang hanya dari tampilan luar atau dari apa yang mereka katakan. Kini, aku mulai bangkit membangun hidup baru bagi anak-anak dan diriku sendiri. Meski dengan luka, aku belajar untuk menjadi lebih kuat demi mereka. Bagi kalian yang sedang terjebak dalam hubungan penuh kebohongan atau pengkhianatan, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Jangan takut untuk mencari pertolongan dan yakinlah bahwa ada hidup yang lebih baik menanti di depan sana. Hai teman-teman, aku cuma seorang perempuan biasa yang akhirnya harus berbagi cerita pahit ini. Ini adalah salah satu momen dalam hidupku yang paling mengejutkan dan menyakitkan. Sebelum semuanya terjadi, pernikahan kami terlihat baik-baik saja. Aku mengenal suamiku Dimas sejak kuliah. Kami sama-sama berjuang membangun karier. Ya, kami seperti pasangan ideal bagi banyak orang. Namun semua berubah setelah kejadian itu. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya karena suatu alasan. Sesampainya di rumah, suasana begitu sunyi. Biasanya Dimas akan ada di ruang tamu menonton televisi atau bermain video game. Mungkin dia ada di kamar, pikirku. Ketika membuka pintu kamar, aku tidak pernah menyangka apa yang akan kulihat. Dimas ada di sana, tapi tidak sendiri. Ada seorang wanita lain bersamanya, dalam posisi yang jelas menjelaskan segalanya. Ini persis seperti adegan yang biasa kita lihat di drama Korea. Hanya saja ini adalah kehidupanku yang sebenarnya. Aku merasa dunia seperti runtuh. Mereka berdua terkejut dan Dimas langsung mencoba untuk menjelaskan sesuatu. Tapi bagiku, penjelasan apapun tidak ada gunanya. Aku merasa marah, kesedihan dan kecewa bercampur jadi satu. Dalam kesedihanku hanya ada satu yang terlintas di kepala. Aku harus keluar dari situ. Sejak hari itu, semua berubah. Aku menggali lebih dalam tentang siapa wanita itu. Ternyata dia adalah rekan kerja Dimas dan hubungan mereka sudah berlangsung selama beberapa bulan. Pikiranku kacau, apa selama ini aku dibodohi? Apa yang mereka bicarakan sepanjang waktu di belakangku? Kecewa dan terluka, aku tidak hanya diam, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya. Aku ingin tahu mengapa Dimas melakukan ini padaku. Apakah cinta kami selama ini hanya pura-pura? Kalian tahu, rasanya seperti tidak percaya bahwa orang yang paling kita percayai bisa mengkhianati sedemikian rupa. Konfrontasi itu akhirnya terjadi. Kami bertemu di sebuah kedai kopi. Dengan tenang, aku mendengarkan penjelasan Dimas. Dia bilang, segalanya dimulai karena tekanan pekerjaan yang membuatnya mencari pelampiasan. Dia mengaku mencintai wanita itu, namun juga mengaku masih punya perasaan padaku. Kedengarannya klise, bukan? Namun di luar dugaan, aku tidak langsung mengusirnya. Ada rasa campur aduk di dalam hati. Bagaimanapun, Dimas adalah orang yang pernah menjadi pusat hidupku. Aku memilih untuk memberikan satu kesempatan, tetapi dengan satu syarat. Dia harus berhenti bekerja di tempat yang sama dengan wanita itu dan harus benar-benar mengakhiri semuanya. Percaya atau tidak, Dimas menerima syaratku dan memenuhi janjinya. Dia berhenti dari pekerjaannya dan berusaha menghidupkan kembali rumah tangga kami. Pada mulanya, aku merasa telah mengambil keputusan benar. Namun, ada sesuatu yang tidak hilang dari pikiranku. Rasa cemburu dan ketidakpercayaan. Bayang-bayang masa lalu itu terus menghantui. Dalam langkah panjang memperbaiki hubungan ini, aku juga menyadari banyak hal. Kejadian ini mungkin membuka mataku bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setiap orang punya kelemahan, bahkan mereka yang kita yakini paling kuat sekalipun. Kami sekarang sedang menjalani terapi pernikahan dan terus berusaha membangun kembali kepercayaan. Aku sadar ini tidak akan mudah dan memerlukan waktu. Tapi yang terpenting adalah kami berdua sama-sama berusaha. Inilah kisahku. Sebuah pengakuan dari hati seorang istri yang suaminya ketahuan basah. Ini bukan akhir bahagia yang kalian bayangkan, tapi ini adalah langkah awal menuju babak baru dalam hidup.
dan aku merasa siap menghadapi apapun yang datang. Terima kasih sudah membaca cerita panjang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian semua yang sedang bergelut dalam perjuangan sama. Percayalah, kalian tidak sendiri. Hai semuanya, aku nggak tahu harus mulai dari mana cerita ini. Setiap kali aku berpikir tentang kejadian itu, dadaku selalu terasa sesak. Rasanya kayak mimpi buruk yang nggak pernah selesai. Jadi gini, namaku Dini, dan aku mau cerita tentang acara keluarga yang nggak akan pernah bisa aku lupakan. Semua berawal dari acara ulang tahun ke-70 nenekku yang diadakan di rumah keluarganya di Bandung. Keluarga besar dari seluruh penjuru Indonesia datang untuk merayakan. Aku dari Jakarta dan suamiku Adi datang langsung dari Surabaya karena urusan pekerjaan. Semua tampak sempurna. Meja makan penuh makanan lezat, suasana riuh penuh canda tawa. Tetapi, suasana yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Setelah acara makan malam, kami semua sedang berkumpul di ruang tamu sambil bercerita. Tiba-tiba, seorang wanita yang aku kenal sebagai sekretaris Adi dari Surabaya muncul tanpa diundang. Ia mulai berkata kalau ia punya sesuatu yang penting untuk disampaikan ke seluruh keluarga. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku yang sudah merasakan firasat nggak enak. Tanpa tedeng aling-aling, dia mengungkapkan bahwa Adi ternyata adalah suaminya secara diam-diam. Dia mengklaim punya bukti berupa foto-foto dan percakapan yang merekam kedekatan mereka. Saat itu juga, dunia seolah runtuh di depan mataku. Suara riuh tawa berubah menjadi gumaman penuh tanya dan bisik-bisik. Kulihat mata Adi melirik tajam ke arahku. Tatapannya bercampur antara penyesalan dan ketakutan. Aku nggak bisa menahan air mata yang mulai menetes deras. Hatiku hancur berkeping-keping di depan keluargaku, rumah masa kecilku, di perjamuan yang seharusnya penuh sukacita. Suasana jadi tegang. Ayahku yang biasanya pendiam pun akhirnya bersuara. "Apakah itu benar, Di?" tanya ayah dengan nada suara bergetar. Tanpa mungkin bisa berkata lebih dalam, Adi hanya menunduk, terdiam 1000 bahasa. Diamnya adalah pengakuan terselubung yang lebih menyakitkan dari 1000 jeritan. Nenekku histeris. Syok mendengar cerita ini yang tiba-tiba mengoyak perayaan panjang umurnya. Aku bisa merasakan kebingungan dan cemas membaur di udara ruang tamu itu. Pamanku langsung menyeret Adi keluar rumah, sementara saudara-saudara yang lain mencoba menenangkan nenek. Sementara itu, aku duduk terkulai di sofa, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling aku percaya. Perasaan dikhianati oleh tangan sendiri, seolah nggak ada lagi yang bisa aku percayai dalam hidup ini. Tidak lama berselang, ibuku mendekatiku dan memelukku erat, berbisik bahwa aku harus kuat menghadapi cobaan ini. Aku nggak tahu bagaimana caranya mengumpulkan kekuatan itu, karena selama ini Adi adalah tumpuan hidupku. Tapi ibuku terus meyakinkan aku bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya. Setelah kejadian itu, Adi mencoba menjelaskan sambil menangis memohon maaf, mengatakan bahwa hubungan itu hanya sebuah kekhilafan. Namun, bagi aku sudah terlalu jauh. Kepercayaanku untuknya sudah runtuh. Aku memutuskan untuk menyelesaikan semuanya secara hukum. Satu hal yang paling menohok adalah kenyataan bahwa semua ini terbongkar di acara paling penting keluarga kami. Nenekku yang terlihat tua dan lemah dihantam berita semacam itu membuatku merasa bersalah karena kegagalan ini terjadi di hadapan para tetua keluarga. Sekarang, setelah kejadian itu berlalu, aku mencoba membangun kembali hidupku. Aku belajar banyak dari kejadian tersebut, terlebih cara menjaga diri dan kepercayaanku ke orang lain. Kadang betrayal datang dari orang yang paling dekat, dan itulah pelajaran terpentingnya. Doakan aku agar bisa kembali bangkit dan melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu ini. Sekian curhat dariku, semoga nggak ada satupun dari kalian yang harus merasakan sakit dan malu yang pernah aku alami. Kehidupan memang penuh kejutan, dan setiap kejadian adalah bagian dari pembelajaran kita untuk lebih mengenali diri dan orang sekitar kita. Terima kasih sudah membaca. Jaga selalu orang yang ada di sekitar, memastikan jujur dengan diri sendiri dan hubungan yang kalian jalani. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hai semuanya, aku pengen curhat nih. Ini tentang hidupku yang berantakan gara-gara judi. I'm sure kalian semua pernah dengar tentang bahaya judi, tapi pas ngalamin sendiri baru kerasa banget seberapa menghancurkannya. Apalagi kalau sampai menghancurkan keluarga, seperti yang aku alami. Semuanya bermula dari suamiku, sebut saja namanya Arya. Awalnya kami adalah keluarga bahagia, meski hidup sederhana. Kami punya 2 orang anak yang masih kecil, dan Arya adalah seorang pegawai kantoran dengan gaji yang cukup buat kebutuhan sehari-hari.
Tapi semua berubah ketika Arya mulai terlibat dalam dunia taruhan bola. Enggak lama setelah itu, Arya tiba-tiba sering pulang malam. Alasannya beragam, mulai dari kerja lembur hingga ketemu teman-temannya. Namun, lambat laun aku mulai curiga. Arya jadi jarang kasih uang bulanan dan sering kali kesal tanpa alasan jelas. Sampai akhirnya rahasia Arya terungkap. Suatu malam, HP-nya ketinggalan di rumah dan ada banyak notifikasi dari para bandar judi. Disitulah aku tahu, ternyata hampir setiap malam Arya berjudi. Aku sempat enggak percaya gimana bisa suamiku yang dulunya perhatian dan penuh cinta bisa berubah jadi seperti ini. Yang lebih menyakitkan, ternyata Arya sudah terlilit utang hingga ratusan juta. Dia main setiap hari mencoba menutupi kerugian sebelumnya dan berharap bisa merebut kembali semua yang hilang. Ternyata semua itu cuma ilusi. Alih-alih untung, utangnya malah bertambah setiap minggunya. Aku berusaha sabar, mencoba mendorong Arya untuk berhenti panik dan berpikir rasional. Tapi setiap kali aku nanya, jawabannya selalu sama, cuma janji manis yang tak pernah terwujud. Tanpa sepengetahuanku, dia bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah yang kami tempati. Rumah, tempat kami berlindung dari panas dan hujan, akhirnya terancam disita karena ulah Arya. Pikiranku buntu. Bagaimana nasib anak-anak kalau kami sampai kehilangan tempat tinggal? Tidak bisa dipungkiri, aku mulai merasa dikhianati. Suami yang aku percayai selama ini ternyata menyimpan banyak sekali rahasia. Dalam keterpurukan dan marahku, aku memutuskan untuk mencari bantuan ke pihak keluarga yang lain. Dari momen inilah terkuak kisah-kisah kelam dalam keluarganya Arya. Ternyata ayahnya juga seorang penjudi. Bahkan karena berjudi itulah rumah tangga orang tuanya hancur. Ibu mertua maupun saudara Arya tak sanggup lagi membantu karena sudah sering kali tertipu oleh janji-janji manis Arya. Aku merasa sendirian. Cinta dan rasa sayangku hancur bertubi-tubi. Saat itu juga aku menyadari bahwa perkawinanku sudah tak mungkin lagi diteruskan. Namun, drama tidak berhenti sampai di sini. Arya yang terpaksa buka kartu marah besar ketika aku meminta bantuan keluarga. Dia mulai mengancam, mengatakan kalau dia masih seorang kepala keluarga dan kami harus menurut padanya. Sebenarnya aku juga takut. Dan untuk sementara aku lebih memilih diam demi keselamatan anak-anak. Aku putuskan untuk diam-diam menyimpan sejumlah uang darurat. Jika suatu hari keadaan jadi begitu buruk, setidaknya aku bisa membawa anak-anak pergi dari sini. Plot twist lain datang saat hubungan kami makin renggang. Arya rupanya selingkuh dengan seorang bandar perempuan yang ternyata pintar memanipulasi. Dia menjanjikan segala macam kemewahan dan kebebasan dalam berjudi asal Arya tetap bersamanya. Ketika aku temukan bukti-bukti perselingkuhan mereka, hatiku sudah benar-benar patah. Aku tahu ini akhir dari pernikahan kami. Saat konfrontasi terakhir, aku sudah mempersiapkan segalanya. Dengan seluruh keberanian yang kupunya, aku pergi dari rumah bersama anak-anak dan memulai hidup baru. Meski tanpa rumah dan segalanya jadi tambah sulit, aku merasa bebas dari beban berat yang selama ini menghantuiku. Aku bekerja keras mencari nafkah dan perlahan demi sedikit membangun kembali hidupku yang hancur. Anak-anak pun belajar memahami situasi pelik ini. Pesanku, berjagalah terhadap bahaya judi. Jangan sampai ketagihan mengambil alih dan menghancurkan lebih dari apa yang bisa kamu perbaiki. Itu curhatanku. Terima kasih buat kalian yang sudah membaca. Semoga kalian nggak mengalami apa yang pernah kualami ini. Maaf kalau kepanjangan, tapi bodohnya Arya menjadi pelajaran berharga buatku. Dan semoga kalian juga. Curhat santai. Cerita ini mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang aku. Selama ini aku memang menyimpan sebuah rahasia besar yang jika terekspos bisa menghancurkan lebih dari satu hubungan. Aku mencoba menenangkan hati dengan menulis ini, karena mungkin hanya ini cara pelarianku. Semua berawal ketika aku dan Rina menikah 5 tahun lalu. Rina istri yang baik, penurut, dan penuh kasih sayang. Kami berdua tinggal di Jakarta dan dikaruniai seorang putri yang menggemaskan, Aruna. Rina adalah tipe wanita yang lebih nyaman di belakang layar, mengurus rumah, dan memastikan semua dalam keadaan tertib. Namun, di tengah tatanan sempurna keluargaku, aku justru terjebak dalam hubungan yang sangat rumit. Perkenalan dengan Dita, teman sekantor yang selalu memiliki caranya sendiri untuk mencuri perhatian. Awalnya semua ini hanya urusan pekerjaan, tapi lambat laun, obor itu menyala di tempat yang tidak semestinya. Siapa yang sangka, makan siang bersama di kantin berubah menjadi pertemuan-pertemuan rahasia penuh gairah. Dita berbeda dengan Rina. Dia ambisius, berani dan selalu penuh kejutan.
Bersamanya, aku merasakan keasikan yang tak pernah kutemukan selama pernikahanku. Namun setiap kali aku pulang ke rumah dan bertemu tatapan sayu Aruna, hatiku seakan diremas-remas. Aku berada di tengah tornado emosi yang terus memaksaku untuk memilih. Hari demi hari berlalu, aku merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang kuciptakan sendiri. Dita terus mendesakku untuk meninggalkan Rina, sementara aku takut untuk menghancurkan keluarga kecilku. Aku tahu, jika rahasia ini terbongkar, kehidupan kami semua tak akan pernah sama. Tapi kebahagiaan dengan Dita sudah menjadi semacam candu yang sulit kuhindari. Satu malam, tepat saat Aruna berulang tahun, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Di tengah pesta sederhana dan keriuhan anak-anak, aku mendapat pesan dari Dita. Kita harus bicara, katanya. Malam itu juga aku minta izin keluar sebentar untuk membeli es krim tambahan, padahal niatku adalah menemui Dita. Di tempat pertemuan kami kala itu, pandangan Dita tajam memancarkan rasa kecewa dan tuntutan. Apa yang sebenarnya kamu mau, hei? Terlalu lama kita seperti ini. Suaranya mengalun berat. Aku bingung, terjebak antara hujan dan badai, namun nyatanya hatiku sudah lama berada di satu sisi. Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan Dita. Namun bukan drama kalau tak ada kejutan. Dia menyimpan semua hal yang bisa menjadikanku buronan keluarga, foto-foto, rekaman suara, dan pesan-pesan kami. Dia mengancam akan membocorkannya jika aku benar-benar meninggalkannya. Pulang dengan kepala berantakan, kuputuskan untuk bicara dengan Rina. Dia terdiam, raut wajahnya seolah hancur berkeping-keping. Namun di luar dugaanku, dia tidak bereaksi dengan emosi yang terlalu meledak-ledak. Mungkin sudah terlalu banyak isyarat yang dia lihat selama ini yang kutolak untuk mengakui. Pengakuanku telah mengubah arah hidup kami. Rina memutuskan untuk meninggalkanku sementara membawa Aruna ke rumah ibunya. Aku hancur, tetapi aku tahu mungkin ini yang terbaik baginya. Sedangkan aku harus menghadapi konsekuensi dari semua yang sudah kuperbuat. Dita, pada akhirnya, memenuhi janjinya untuk berbicara dengan kontak yang lebih dekat. Foto-foto dan pesan-pesan tersebar, menjadikanku bahan gunjingan di kalangan terdekat. Karierku sebagai manajer di kantor pun terkena dampaknya. Kini, aku mencurahkan hidupku untuk menebus semua kesalahan. Berdoa agar suatu hari Rina dan Aruna bisa kembali dalam kehidupanku. Aku tak berharap ini menjadi pelajaran buat siapapun, karena tidak ada yang bisa menggantikan rasa bersalahku. Namun, inilah buatan dari seorang yang terlalu terlena sama ingin terlas. Punya pengalaman menarik, seram, atau menyedihkan? Kirimkan cerita kalian kepada kami melalui email atau kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.